Tentunya salawat dan juga salam marilah kita sama-sama sanjung dan sajikan keharibaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salam yang kita sanjungkan kepada beliau juga dapat terus mengalir lestari kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga para pengikutnya istiqamah kan sunnahnya hingga mil qiyamah. Dan tentu kita berharap mari sejenak kita lantunkan salawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita sanjungkan juga memudahkan kita semua untuk memperoleh syafaat baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kita akan coba mengupas apa yang sudah kita baca. Jika mungkin kemarin kita belum menemukan gambaran di dalam surah As-Saffat ayat 102, di mana di situ direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diabadikan menjadi sebuah pelajaran bagi yang membacanya, yaitu percakapan antara siapa? Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, yang ternyata di dalamnya terdapat parenting yang sangat luar biasa. Jadi tema kita hari ini meneladani Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam dalam pola asuh serta tumbuh kembang buah hati. Ini mungkin sedikit parenting bagi yang sudah punya pasangan dan sudah punya momongan, dan menjadi bahan renungan dan juga menjadi gambaran serta bayangan bagi kawan-kawan yang masih memimpikan jodohnya gitu ya. Utamanya Ustadz Abdullah ini yang sedang mencari jodoh dan juga sedang menanti jodohnya gitu ya. Mudah-mudahan kelak ini juga mendatangkan manfaat untuk kita semua. Oh, bagaimana menerapkan pola asuh ala Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam. Jika kemarin sudah kita bahas dalam surah As-Saffat itu sangat luar biasa. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini rekaman yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Dialog antara seorang ayah dan anak yang sangat luar biasa. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup, umur yang sanggup itu kalau sekarang berarti yang sudah baligh gitu ya, bahasanya sudah sanggup untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dikenakan sebuah kewajiban. Ibrahim berkata kepada sang anak, wahai anakku, gitu kan? Ya bunai, itu sangat luar biasa. Panggilan seorang ayah kepada bapaknya ini sangat lembut sekali. Ya bunaya, itu udah panggilan yang sangat amat mulia, sangat mengandung kasih sayang, dan di dalamnya tuh seolah-olah mendalam sekali, mendarah daging. Ya bunaya. Nanti kalau yang belum punya pasangan ataupun belum punya keturunan, kalau pas kebetulan punya keturunan manggil anaknya dengan ini ya bunaya, itu kayaknya sangat lembut. Ini panggilan lembut seorang ayah kepada anaknya. Berarti yang manggil siapa? Nabi Ibrahim kepada siapa? Nabi Ismail. Apa panggilan ayahnya kepada anaknya? Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi. Sesungguhnya dalam mimpiku itu aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ini sangat dialogis enggak? Komunikasinya lancar enggak kira-kira kalau seperti ini? Diberikan ruang dan waktu untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi pendapat sang anak. Iya Pak ya. Bahasanya sangat jelas. Ini bahasanya bukan mutasyabihat. Ini bahasa yang amat sangat jelas. Sangat jelas kan? Ini bahkan dinalar oleh otak, nggak perlu ditafsirin saja sudah gamblang. Wahai anakku, sesungguhnya
aku bermimpi dan dalam mimpiku itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Lalu bagaimana pendapatmu? Diberikan hak untuk berpendapat. Hari ini bagaimana kita terhadap anak kita? Pokoknya harus nurut kata ayah. Ayah nggak mau tahu. Pokoknya harus nurut apa kata bunda. Bunda nggak mau tahu. Ya Pak, iya. Kadang-kadang kita berkomunikasi dengan anak kita saja hanya di Sabtu dan Minggu. Senin sampai dengan hari Jumat ya milik Mbak gitu kan. Bagi yang misalkan keduanya sibuk. Atau bahkan misalkan hanya salah satu seperti saya yang sibuk, berarti dia lebih banyak komunikasi dengan bundanya, dengan ibunya, dengan mamahnya dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sebenarnya sikap kita terhadap anak kita? Kita itu sering memaksakan kehendak kita terhadap anak-anak kita. Harusnya anak itu juga punya hak jawab. Ada yang bisa memprediksi nggak apa yang kemudian Nabi Ismail sampaikan atau jawaban Nabi Ismail terhadap pertanyaan ayahnya tadi? Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu wahai anakku, kira-kira bagaimana pendapatmu? Sangat gamblang, sangat gamblang. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Luar biasa. Jawabannya luar biasa. Apa coba? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, wahai bapakku, gitu kan? Wahai papahku, terus apa lagi? Wahai bapakku gitu ya. Bapak kek gitu ya. If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang Allah perintahkan. Ini sebenarnya kalau anak-anak di usia balik itu bisa milih nggak mereka? Bisa nolak nggak? Bisa nggak kira-kira? Emang nggak ada lagi perintah yang lebih ringan? Bisa diganti nggak ya kira-kira? Atau apalagi jawabannya? Kasih saya waktu 3 atau 4 hari lagi deh ya, gitu kan? Atau biarkan aku sejenak berpikir, atau sebulan lagi deh gitu kan. Kemudian anak ini pelan-pelan kabur dari rumah. Tapi enggak, if'al ma tu'mar, laksanakan wahai ayahku jika itu benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sebenarnya yang kita bisa ambil pelajaran dari percakapan ini sehingga dengan begitu sangat luar biasanya, sangat seriusnya, kemudian Nabi Ismail itu menjawab tanpa ragu, silahkan ayahku, if'al ma tu'mar, silahkan laksanakan apa yang Allah perintahkan. Ini patut kita kulik. Kira-kira penasaran nggak? Kenapa sih kemudian jawabannya bisa seperti itu? Siapa yang nggak takut disembelih? Kemudian Nabi pun juga, siapa sih yang tega menyembelih anaknya, gitu kan? Sebenarnya dua-duanya ini memiliki potensi dan memiliki kans untuk menolak apa yang Allah perintahkan. Ya Pak, iya. Tetapi apa? Terhadap apa yang Allah perintahkan, tanpa banyak pertanyaan, tanpa banyak alasan. Ya Pak, iya. Kadang-kadang ya kalau kita kembalikan ke kita hari ini terhadap perintah Allah itu, kalau enggak tapi pasti nanti. Sebenarnya bisa enggak Nabi Ibrahim kemudian minta sama Allah SWT, nanti saja ya Allah gitu kan. Tapi kan saya masih sayang-sayangnya dengan anak saya Ismail ya Allah. Bisa enggak ya? Lalu untuk apa sih engkau menyuruhku untuk menyembelih anakku dan lain sebagainya? Banyak pertanyaan dan banyak alasan. Kan aku tuh baru saja ketemu anakku setelah dulu waktu kecil, waktu bayi kami tinggalkan di padang pasir yang tandus. Giliran ketemu langsung disuruh menyembelih. Kira-kira bagaimana perasaannya kalau kita ada di posisi itu? Tetapi tanpa ragu, keduanya, seorang ayah dan seorang anak ini rela untuk melaksanakan dengan penuh keikhlasan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan di ujungnya ketebakan, keduanya menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka patut kita ulik apa yang bisa kita teladani dari kisah tersebut. Ternyata salah satu yang bisa kita ambil adalah pentingnya mendidik anak dalam Islam. Pentingnya mendidik anak dalam Islam. Ini biasanya kami sampaikan kalau di sekolah-sekolah, ini ayat andalan ini. Atau kisah ini menjadi kisah andalan. Tapi coba kita bawa ke masjid ini karena masing-masing kita pasti sudah memiliki keluarga, meskipun sebagian belum ya. Coba di antara kita yang sudah memiliki keluarga dan punya anak, tunjukkan tangan. Punya keluarga dan punya anak. Ada yang nggak ngaku tuh, yang paling tengah itu. Ada yang belum berkeluarga dan belum punya pasangan? Abdullah nggak ngacung nih, Abdullah nih. Ini biar didoain ini. Ada yang sudah berpasangan, pasangan suami istri tapi belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kebetulan? Masya Allah. Imbang ternyata antara yang punya pasangan dan punya keturunan, yang belum punya keturunan dan yang jomblo ternyata imbang. Jadi ini menjadi pembekalan bagi kita saja apabila kita nanti kemudian diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah putus asa apapun yang terjadi. Nabi Zakaria itu di usia yang sangat senja ya bahasanya ya. Yang sangat tua renta diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah saat ini masih ingin menguji kita bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena bisa jadi kalau nggak sekarang, di masa-masa yang akan datang kita akan diberikan lebih dari apa yang kita bayangkan. Yakin itu. Tapi yang pasti Allah itu akan mengabulkan apa yang hambanya minta atau yang hambanya semogakan. Pentingnya mendidik anak dalam Islam itu, ternyata sosok orang tua baik ayah ataupun ibu itu memiliki peranan yang sama, peranan yang penting bagi tumbuh kembang anak. Hari ini kita saksikan kalau yang ayahnya kerja, seolah-olah mendidik anak itu hanya menjadi tugas ibunya saja. Jadi tugas ayahnya hanya mencarikan nafkah. Ya Pak, iya. Ngaku, hari ini siapa yang masih menganggap bahwa tugas seorang ayah itu hanya mencarikan nafkah saja, tidak memberikan pendidikan terhadap anaknya, atau tidak sama-sama mendidik anaknya, memiliki peranan yang sama dalam mendidik anaknya? Ayo ngaku, kira-kira siapa yang di depan ini pernah juga ada di posisi itu? Jadi seolah-olah kita ini hanya sibuk gitu kan mencarikan nafkah, dan anak itu menjadi tanggung jawab ibunya saja. Bahkan lebih parahnya lagi, seolah-olah kalau kita sudah masukkan anak kita ke pondok pesantren, itu menjadi tugas pondok pesantren dan kita tidak ada hak sama sekali untuk mendidik mereka. Salah. Nah, selama ini kita mempercayakan pendidikan kita atau anak-anak kita terhadap yayasan pendidikan. Padahal seharusnya kita sebagai orang tua itu harus lebih berperan terhadap tumbuh kembang anak kita. Makanya di sini disebutkan sosok orang tua baik itu ayah maupun ibu sama-sama memiliki peranan yang penting bagi tumbuh kembang anaknya. Dan parenting yang dimulai sejak dini dapat membentuk akhlak yang baik pada anak-anak kita. Jadi cara mendidik anak secara Islami, cara mendidik anak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW itu bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Utamanya dari surah Luqman. Kemudian apa lagi? Dari kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Ini sangat luar biasa. Kalau kita runut, kayaknya sejam 2 jam nggak cukup waktu untuk membedah satu ayat ini. Karena runutannya dan kaitannya itu akan sangat panjang. Bagaimana proses kemudian Nabi Ibrahim ini menjadi orang yang punya keteguhan hati yang sangat amat kuat gitu kan. Kemudian mengapa penting mendidik anak dalam Islam itu? Dalam agama Islam, akhlak yang baik merupakan salah satu tujuan yang penting dalam mendidik anak. Hari ini kita bisa saksikan di tengah-tengah masyarakat banyak anak-anak kecil gitu, ya mungkin secara pendidikan sangat luar biasa tapi akhlaknya nggak ada.
Banyak nggak? Pendidikannya sangat luar biasa, ngerti ini itu, tapi akhlak nggak punya. Banyak nggak kita saksikan di masyarakat hari ini? Ngomong sama orang tua nggak ada sopan-sopannya, gitu kan? Kalau dulu zaman kami kecil, karena mungkin saya lebih muda Pak daripada Pak Jumadi, gitu kan? Zaman kami kecil itu kalau lewat depan orang tua pasti nundukkan kepala sambil, kalau amit-amit itu ya, kalau di Jakarta jelek Pak ya, amit-amit gitu Pak ya, nuwun sewu, misi dan lain sebagainya. Itu sekarang sudah hampir hilang Pak, sudah hampir hilang. Kita saksikan di masyarakat itu akhlak dan adab itu sudah hilang. Maka penting bagi kita sampai kapanpun untuk mendidik dan memberikan pembekalan kepada anak-anak kita akhlak yang baik Pak, agar mereka tahu bagaimana cara menghormati orang tuanya, cara menghormati gurunya, cara menghormati temannya, gitu kan? Bahkan cara menghormati orang yang berbeda pendapat dengannya pun kita juga harus mendidik kepada anak-anak kita hal seperti itu. Bagaimana kemudian menyelesaikan masalah, gitu kan? Itu ada di parenting. Dan ini ada dalam surah Shofat ayat 102 ini. Pola komunikasi. Kalau hari ini kita jarang berkomunikasi dengan anak-anak kita, ya jangan salahkan kalau anak-anak kita manggil kita om. Saya punya tetangga yang sampai segede itu manggil ayahnya masih sampai sekarang om, dan manggil kakeknya itu bapak. Sangat luar biasa itu. Jangan sampai terjadi Pak. Kemudian selanjutnya dalam Islam, mendidik anak sejak dini itu merupakan sebuah investasi yang baik untuk masa depan anak. Karena melalui pembelajaran dan parenting yang sesuai diharapkan nantinya sang anak dapat bertumbuh menjadi pribadi yang bertakwa, berakhlak baik, dan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi lingkungan sekitar, dirinya dan juga keluarga, dan utamanya bagi agama, bangsa dan negara. Lalu apa kaitannya dengan ayat-ayat yang tadi kita bacakan? Ternyata ada 4 cara agar, atau 4 cara Nabi Ibrahim alaihi wassalam ini mendidik Nabi Ismail. Yang pertama, upgrade kesolehan diri. Upgrade kesolehan diri. Kira-kira kesolehan kita sudah sampai mana? Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim itu memberikan sebaik-baik keteladanan. Kemudian yang ketiga, memberikan kebebasan berpendapat atau pola komunikasi yang baik. Dan yang ketiga, melibatkan Allah dalam pengasuhan anak-anak kita. Ini yang nomor 4 ini yang jarang. Biasanya kalau 1, 2, 3 ini sudah jalan, tapi kok anak-anak masih susah, berarti yang keempat ini belum kita jalankan. Apa yang pertama tadi? Upgrade kesolehan diri, kemudian memberikan sebaik-baik keteladanan, kemudian pola komunikasi yang baik, serta melibatkan Allah dalam pola pengasuhan. Mari kita bedah satu persatu, mudah-mudahan cukup waktu ya. Yang pertama, upgrade kesolehan diri. Bagaimana cara kita mengupgrade kesolehan diri? Ada yang tahu? Ada yang pernah ngulik bagaimana sih cara kita mengupgrade kesolehan diri? Selama ini kita tahu nggak buat apa sih kita soleh gitu? Pernah bertanya nggak? Ini jadi ngulang pelajaran beberapa bulan yang lalu gitu ya. Soleh itu untuk apa sih? Berimpact nggak dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita soleh? Soleh kan kemarin sudah kita bahas. Soleh itu mampu menyeimbangkan hak-hak Allah dan juga hak-hak sesama manusia. Jadi dua-duanya harus jalan, soleh secara individual dan juga soleh secara sosial. Lalu di sini muncul lagi upgrade kesolehan diri. Nah, kita harus mengukur diri kita dulu nih. Kira-kira kita udah soleh belum sih gitu? Kalau belum berarti kita harus berusaha menjadi soleh. Kalau sudah soleh berarti kita berusaha untuk meningkatkan kesolehan kita dan menularkan kesolehan itu terhadap anak dan istri kita, atau menerapkan atau mengamalkan kesolehan diri kita terhadap keluarga kita. Jangan sampai kemudian hari ini kita soleh di kantor tetapi di rumah kita nggak soleh. Ada yang seperti itu. Soleh di kantor, kerjaannya luar biasa, ibadahnya luar biasa,
gitu kan. Bahkan di lingkungan kantor itu terkenal paling supel, paling berprestasi dan sebagainya. Tapi ternyata dengan anak istrinya dia tidak baik, suka marah-marah dan cuek lah bahasanya. Itu juga belum dikatakan menjadi pribadi yang soleh. Soleh itu di kantor baik, di lingkungan baik, kemudian di rumah tangganya pun juga baik, terhadap anak istrinya pun juga baik. Itu baru soleh secara seimbang. Itu baru namanya soleh. Kalau salah satu rusak aja tidak dikatakan soleh. Jadi penting bagi kita untuk melihat ke dalam diri kita, kira-kira sampai titik mana kesolehan kita itu. Kalau belum soleh berarti kita harus berusaha menjadi orang soleh. Ingat, soleh itu salah satu syarat utama agar kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu alasan kenapa kita harus soleh. Kemudian yang kedua, soleh itu menjadi syarat utama agar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, soleh itu syarat utama agar kita kemudian bisa melahirkan keturunan-keturunan yang soleh dan solihah. 3 hal ini dululah alasan kenapa kita harus soleh. Mana dalilnya? Nanti dibuka di surah Al-Kahfi ayat-ayat yang terakhir itu, bahwasanya salah satu syarat agar kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus menjadi orang soleh. Dan salah satu cara agar kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang selamat, maka kita harus menjadi orang yang soleh. Dan yang ketiga, salah satu cara agar nanti kita mendapatkan pasangan yang soleh atau solehah, kemudian keturunan yang soleh dan solehah, maka kita harus mensolehkan diri kita terlebih dahulu. Maka kalau sudah tahu fungsi ataupun manfaat dari kenapa kita harus soleh, selanjutnya cara mengupgrade-nya. Masih ada waktu Pak ya? Bagaimana cara mengupgrade kesolehan diri kita? Yang pertama, tekad yang kuat ingin merubah diri. Tekad yang kuat ingin merubah diri. Kira-kira masing-masing kita pasti merasa sudah baik enggak? Ya Pak, iya. Baik menurut diri kita sendiri, tapi belum baik, kadang-kadang belum tentu menurut orang lain. Jadi yang pertama apa? Cara mengupgrade diri sendiri atau mengupgrade kesolehan diri, tekad yang kuat ingin merubah keadaan diri kita sendiri. Pertama tentunya harus punya tekad yang kuat, sebab segala hal bisa terjadi karena adanya kemauan. Bila tak ada kemauan, semua keinginan itu hanya fata morgana saja, hanya angan-angan bahasanya. Jadi langkah kecil yang dikerjakan itu jauh lebih baik daripada langkah-langkah besar yang hanya sekedar dibicarakan. Ini bahasanya, kalau kita ingin menjadi soleh, langkah yang pertama ya melakukan hal-hal kecil yang dikerjakan daripada hal-hal besar yang hanya sekedar didialogkan atau didiskusikan atau dibicarakan. Maka kuatkan tekad kita dan niat kita untuk menjadi hamba Allah yang soleh, agar kita minimal memperoleh 3 hal tadi. Yang pertama apa tadi? Manfaat dari soleh. Halo, ini kajian bukan khutbah, boleh dijawab. Syarat bertemu Allah, kemudian masuk surganya Allah, kemudian melahirkan atau mendapatkan pasangan yang soleh ataupun soleha. 3 ini cukup, sebenarnya ada 11 Pak. Kalau kita bedah nanti ikut kajian di Al-Ikhlas Pak. Itu pas lagi belajar soleh bareng-bareng, tapi gak ditayangin di YouTube Pak, sayangnya Pak. Kemudian apa lagi? Perbaiki niat. Jadi perbaiki niat bukan sekedar tekad, gitu kan? Kadang-kadang kan kita cuma punya tekad yang kuat tapi nggak niat-niat, gitu kan? Tekad doang, gitu kan? Jadi keduanya harus beriringan. Kemudian apa? Jangan bermalas-malasan. Makanya tiap hari kita selalu ingatkan, mari kita sama-sama berjihad melawan rasa malas gitu. Bagaimana mungkin hari ini kita menjadi orang soleh kalau kita dengan ibadah saja bermalas-malasan, ke masjid hanya untuk numpang tiduran? Ada yang seperti itu? Ada? Oh udah keluar orangnya, oh kata ya, udah pulang orangnya gitu ya. Jadi ada di antara kita yang hanya pergi ke masjid itu ya dengan niat yang salah mungkin, gitu kan? Padahal
banyak kebaikan-kebaikan di dalam masjid gitu kan. Pahala ini berlimpah gitu. Dimulai dari infak, sedekah, kemudian apa lagi? Salat sunnah, ditambah salat wajib, salat sunnah lagi, baca Quran, dan apa lagi? Majelis taklim. Di dalamnya terdapat banyak doa-doa dilantunkan. Tinggal mengaminkan saja. Kadang-kadang kita masih malas. Makanya jangan bermalas-malasan kalau untuk tujuan kesolehan. Bahkan ada juga di antara kita yang ada kajian tapi sibuk dengan gadget. Terus apa lagi? Ada di antara kita yang saat kajian tidak mendengarkan, justru sibuk dengan diskusi dengan yang lainnya dan lain sebagainya. Maka cara upgrade kesolehan yang ketiga ini di sini sangat luar biasa. Jangan pernah bermalas-malasan. Karena sudah dipraktekkan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga Nabi Ismail alaihissalam, bahwa siapa yang bermalas-malasan itu tidak akan memperoleh apapun. Tidak akan memperoleh apapun. Jangan bermalas-malasan. Jika Anda menghabiskan hidup hanya untuk bermalas-malasan, maka Anda tidak akan mendapatkan apapun. Malas itu temannya setan. Temannya siapa? Jadi kalau yang malas berarti berteman dengan setan. Malas juga membuang-buang waktu tanpa arti. Itu kan unfaidah bahasanya. Anda hanya akan mendapatkan kenikmatan sesaat, setelah itu barulah Anda akan menyesal. Jangan sampai kemudian kita bermalas-malasan kalau untuk urusan kebaikan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara kita mengupgrade kesolehan diri dengan cara apa? Jangan pernah ninggalin ibadah. Jangan pernah ninggalin ibadah. Hati-hati kalau hari ini kita sudah mulai malas beribadah, hati-hati. Hati-hati, Pak. Ada enggak perasaan seperti itu? Kita mulai ibadah ini mulai malas rasanya. Pernah enggak? Pernah enggak seperti itu? Seolah-olah mau ibadah tuh malas banget gitu. Jadi seolah-olah kan kita itu malas beribadah karena banyaknya aktivitas, ya Pak ya. Jadi rasa malas itu, ibadah malas, dan kita menganggap karena banyak aktivitas. Padahal bukan, Pak. Hati-hati. Bisa jadi kita malas beribadah itu ada penghalang atau ada pembatas antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu pembatasnya? Dosa-dosa yang kita kerjakan. Dosa-dosa yang kita kerjakan itu menjadi pembatas, Pak. Semakin banyak dosa yang kita kerjakan, semakin gak ingin kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gejalanya apa? Mulai ngentengin sholat. Ntar aja lah, makan dulu baru sholat gitu kan. Terus apa lagi? Mulai nyoba-nyoba ninggalin sholat, sesekali ini gitu kan. Habis itu mulai bablas. Jadi gejalanya itu, Pak. Kalau sudah gejala mulai males-malesan untuk ibadah, ingat, Allah berarti nggak ingin ketemu sama kita, Pak. Hati-hati, bukan kita yang nggak butuh Allah. Perasaan sholat dan sebagainya atau ibadah itu menghalangi kita untuk melakukan sesuatu yang seolah-olah kita penginkan gitu kan. Ya Pak ya. Jadi hati-hati kalau hari ini kita malas ibadah itu sebenarnya bukan karena banyak aktivitas, tapi karena mulai ada pembatas antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Dosa dan maksiat yang semakin meluas, yang kita kerjakan itu semakin meluas. Maka solusinya adalah agar kita tidak malas beribadah, memperbanyak zikir dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau Nabi saja tiap hari yang seorang nabi sudah dijamin gitu kan, sudah dijamin masuk surga dan tidak ada dosa. Istighfar Nabi itu minimal 100 kali sehari yang tanpa dosa. Dan ingat, istighfar kita sama istighfar Nabi itu pasti berbeda. Istighfar Nabi sekali istighfar itu mungkin bisa 1:100.000 dibanding kita gitu. Istighfar Nabi. Tapi tiap hari Nabi tidak pernah meninggalkan istighfar. Dan itu disaksikan oleh banyak sahabat, disaksikan oleh keluarganya, disaksikan oleh istri-istrinya. Sedangkan kita hari ini yang bukan siapa-siapa, yang banyak dosa, beristighfar saja tidak mau. Coba kita hitung deh, tiap hari itu kita beristighfar berapa kali? Apa jangan-jangan hanya ngandelin di sini, ngandelin pas sholat zuhur sama asar sama maghrib?
astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali tok berarti. Terus setelah itu nggak ada istighfar lagi. Padahal setiap aktivitas yang kita kerjakan itu kita bisa memiliki potensi untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah 100 kali, kita minimal targetnya 1000. Hanya astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kalau nggak mau pakai tasbih, pakai alat gitu Pak. Kalau nggak, yang penting sedapatnya. Dari pagi sampai dengan malam, masa sih nggak dapat 1000 gitu kan. Sekali duduk saja tuh bisa loh, 100 sampai 150 sampai 200 itu bisa sekali duduk. Atau kita target misalkan setelah sholat, ada 200 setelah sholat. Kan sholat itu ada 5 waktu atau 6 waktu Pak? Halo, sholat itu berapa waktu sih? Halo, ini kajian bukan khutbah, boleh dijawab beneran, silahkan. Minim 5 Pak. Sholat wajib itu ada 5 waktu Pak. Coba kita targetkan Pak, setiap 5 waktu itu satu waktunya itu minimal beristighfar 200 kali. Nanti rasakan Pak, nanti rasakan bedanya. Agar kita tidak malas ibadah itu cirinya Pak, memperbanyak istighfar. Hati-hati, kalau hari ini kita malas beribadah itu bukan karena banyak aktivitas, tapi karena Allah, kita dan Allah itu sudah mulai banyak pembatas, ada pembatas Pak. Pembatas itu dosa, dan dosa itu bisa hilang lantaran kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kemarin sudah dikasih tahu kuncinya Pak. Kapan kita beristighfar? Pagi dan petang. Kalau siangnya nggak sempat lah. Kalau siangnya nggak sempat, masa sih malam untuk beristighfar? Kita nggak bisa. Orang scrolling media sosial aja kuat berjam-jam, masa istighfar enggak gitu kan. Coba sedari pagi tadi, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 tadi, atau setengah 12 atau jam 11 tadi, sudah berapa banyak istighfar yang kita ucapkan? Sudah berapa banyak? Ada yang sudah sampai 200. Ada yang sudah sampai 200, tak kasih uang. Bener? 600. Nggak pernah ngitung. Coba sekali ngitung. Coba ada nggak yang lebih dari 200 hari ini sampai dengan jam ini? Wah, langsung cepet gitu kan. Astagfirullah. Saya gitu kan. Gak apa sih gitu kan, asalkan sampai kajian ini selesai ya, pas 200 itu kan. Ini kurang 3 menit lagi. Yuk, bisa nggak kira-kira 200? Hadiahnya lumayan loh. Bisa sesuai sama zikir kita gitu kan. Jadi kita itu kadang-kadang hanya untuk hal-hal yang kecil itu tidak kita perhatikan. Hari ini coba perhatikan, kita malas nggak beribadah gitu. Indikatornya itu aja. Kalau kita malas beribadah itu berarti kita kurang istighfar itu. Kalau kurang istighfar itu ya seolah-olah hari-hari yang kita hadapi itu pasti tidak nyaman Pak. Tidak nyaman Pak. Istighfar itu banyak kok manfaatnya dan faedahnya. Di antara faedah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Rezeki jadi lancar. Rezeki jadi lancar lantaran istighfar. Karena kan kemarin sudah kita sampaikan, rezeki kita terhambat karena kita banyak maksiat. Berarti kan salah satu cara untuk memperlancar rezeki dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita perbuat. Jadi rasa-rasanya sudah lebih waktunya nih Pak. Insya Allah besok kita lanjutkan kembali tentang bagaimana cara Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik Nabi Ismail agar kemudian bisa memiliki keistiqomahan dalam bertuhan gitu kan. Hari ini kan kita belum istiqomah dalam bertuhan. Kalau pas bulan Ramadan sangat luar biasa itu, meningkat pesat gitu kan, meningkat pesat, bahkan tidak disuruh pun sudah sangat luar biasa dengan kesadaran dirinya untuk meningkatkan keimanan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di luar Ramadan kadang-kadang kita bahkan untuk mempertahankan saja susah, sama dengan Ramadan saja kadang-kadang tidak bisa. Dan kita kadang-kadang di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan itu lebih rendah keimanannya. Dan kita akan meningkat lagi kalau pas lagi ada kesulitan.
Makanya sering kita sampaikan bahwa tipologi orang pergi ke masjid itu ada 3. Satu karena sedang kesusahan, kedua karena memang kebutuhan, dan yang ketiga karena disolatkan. Jadi kita tinggal pilih yang mana dari tipologi yang 3 itu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang termasuk ke dalam orang-orang yang soleh. Karena salah satu cara kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mensolehkan diri kita, kemudian mensolehkan anak keturunan kita, dan juga mudah-mudahan bisa mensolehkan lingkungan dan juga orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.